lagi bersama Lionel. Kita mau bahas sekarang kegiatannya sebagai pemandu. Apa sih kamu berarti sebutannya tuh pemandu? Kalau di Indonesia pemandu gunung. Pemandu gunung juga. Guide. Padahal kamu aktor tapi pemandu gunung juga gitu. Punya bawa grup-grup juga rombongan. Bawa grup. Bawa grup nih. Ada videonya seperti apa sih kegiatan di ini naik gunung berikut ini. Jadi ini kesukaan kamu naik gunung dari SMA atau dari kecil sebelum itu? Sebenarnya dulu waktu kecil tuh awal mulanya tuh aku sempat diajak ke Tangkuban Perahu terus lari-lari sama saudara-saudaraku. Nah saudaraku kan anak Bandung kan. Nah pas aku lari tuh karena dataran tinggi aku ngap. Kamu anak kota nih ya? Kota ceritanya. Aku ngap, abis ngap terus kayak kan kerasa kecil, kok kalah nih sama saudara-saudara. Terus aku inget banget, aku tuh lihat tanah ya. Terus aku bilang gini, suatu saat aku akan naik gunung gitu Kak. Terus umur berapa tuh? Kayak 7-8 tahun ya. Astaga, dari kecil udah ini ya kompetitif ya. Terus habis itu SMA kebetulan di sekolah tuh ada organisasi pencinta alam, aku masuk di situ, mulai belajar, makin lama kayak menyenangkan sekali ya, sampai sekarang. Udah nggak ngap lagi ya? Kalau nggak olahraga ngap juga. Jadi kamu kan naik gunung, kamu juga ada kegiatan syuting juga gitu. Terus gimana cara kamu ngelatih fisik tuh supaya tadi kan harus ada persiapannya nggak? Ini menarik banget Kak Ros. Jadi misalkan lagi syuting, saya pas break syuting, aku olahraga. Tapi terkadang sempat juga nggak olahraga akhirnya naik. Tapi akhirnya kita tahu kalau nggak olahraga sama sekali, itu mungkin bisa naik, tapi lagi hoki. Tapi resikonya gede banget. Kalau misalkan kita olahraga, naiknya santai, bisa ngobrol. Enak. Resikonya apa aja sih kalau misalnya fisik kita kurang prima? Oke, kalau misalnya anggap aja kita mau naik gunung 2 hari semalam di manapun ya. Fisiknya kurang prima. Satu, kalau badannya nggak sehat, berarti gimana mau berjalan? Kan kayak gitu. Kalau orang mau bekerja, badannya nggak sehat, kerja juga nggak maksimal sama. Orang pas naik gunung, badannya nggak sehat, pasti juga nggak akan nyaman. Bisa jadi waktu lagi naik, kena cuaca, misalkan dingin apa segala macam, terus dia langsung badannya bisa panas, hangat. Di kota aja kita udah tewas. Nggak konsen gitu ya, takutnya salah injek gitu ya, kepleset apa segala macam itu mungkin ya. Oke. Ini belajar, ada postingan kamu katanya. Kamu ini kita lihat nih kan postingannya ya. Ngapain belajar berkegiatan outdoor aman gitu ya. Biar apa sih? Biar bangga gitu. Iya, banggain dia nih anak ya dan mereka. Itu aku. Oh, ini kamu? Itu aku. Oh, I see. Jadi membanggakan kamu di umur 8 tahun yang melihat tanah dan aku akan naik gunung. Ini? Iya, itu sama anak-anak. Sama anak-anak dan mereka. Jadi kamu mau menurunkan ini juga buat anak-anakmu ya. Nah ini menarik, belajar berkegiatan outdoor yang aman. Iya. Itu kamu garis bawahi aman? Iya. Gitu. Aman tuh karena gini, banyak kejadian-kejadian di gunung, misalkan kayak kecelakaan, apa aja dia hilang, ataupun dia celaka, sampai pun dia kehilangan nyawa. Itu kalau menurutku tuh bisa dikurangin dengan orang tuh tahu gimana sih cara berkegiatan di alam tuh yang baik dan benar. Iya, dari persiapannya, dari perencanaannya, pelaksanaan, sampai dievaluasi, itu harus ada tuh. Jadi naik gunung tuh nggak asal, oke kita rame-rame ya yuk kita naik gunung terus pergi. Pas sampai sana makannya apa? Tenang aja. Nggak bisa, jadi ada tetap persiapannya harus dilakukan dengan serius. Betul. Ya. Untuk kamu yang umur 8 tahun, aku akan naik gunung dengan cara yang benar. Pernah nggak pernah nih kamu mengalami hal-hal berikut ini? Mengalami kejadian mistis? Matanya langsung melotot loh, jeng 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 jeng. Mungkin kalau menurut pandanganku Kak Ros ya, menurut pandanganku adalah ketika orang seperti itu dia tuh lagi capek. Jadi ketika orang capek tuh dia nggak konsen, dia bisa dengar sesuatu yang nggak harus didengar atau dilihat. Halusinasi gitu ya. Kamu menurut kamu gitu, tapi kamu sendiri nggak pernah ngadepin itu? Nggak, alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Ini karena sering ada sering ada berita gitu yang kayak, ini orang hilang, nggak ketemu, tiba-tiba pulang sendiri gitu ya. Misalnya gini, fakta Syafiq Ali ditemukan, ini tewas setelah 11 hari hilang di Gunung Slamet sebelum hilang. Jadi ini kan yang ketika ada insiden gitu ya. Insiden ini mungkin awalnya ada yang ngerasa kayak, kok ini kok misterius sekali. Gini gitu. Harus biasanya tuh kalau orang hilang di gunung tuh kemungkinan tuh, misalkan anak muda biasanya di bawah 20 tahun, biasanya dia tuh mau balapan mau cepet-cepetan. Oke, selain mau cepet-cepetan, terus mungkin layeringnya nggak benar. Jadi kalau di gunung tuh ada layering tuh pakai bajunya ada base layer, mid layer, outer layer. Jadi ada yang kena tubuh dulu base layer, terus yang mid layernya tuh yang insulasi buat nahan panas, sama outer layernya buat nahan angin gitu. Jadi bahannya tetap hangat. Jadi ada kegiatan statis sama dinamis. Dinamis itu berjalan, statis kita diem. Nah biasanya mereka itu yang seperti itu, kan kalau naik gunung tuh emang sudah ada jalur ya di Indonesia. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita nggak punya pengetahuan, kita pakai guide aja. Dia akan menunjukkan jalan. Jadi semua segala macam distribusi logistik segala macam itu guide yang ngatur. Dia udah tinggal jalan aja. Nah biasanya kalau yang seperti itu, mungkin dia lagi jalan sendiri, tiba-tiba kepleset, nggak ada yang tahu. Atau mungkin gini, yang paling sering Kak Ros ya,
udah tenang aja nanti gue tunggu deh di atas. Nanti lu jalan aja gue tunggu di sana. Ini Terus? kan bukan di mall. Iya betul. Gak mungkin kita tunggu-tungguan di hutan. Heeh. Ada temen yang, ini dia 1, 2, 3 nih, 3. Rupanya pas dia jalan, dia sampai bawah, yang ini nggak ada. Iya itu. Nah iya karena dia terpisah. Oh, Makanya aku di rombonganku biasa itu nggak pernah boleh terpisah. Kita tuh ada leader, sweeper, sama ada konektor kita. Di belakangnya ada juga Oh yang selalu, jagain. dan HT sore nih. Oke. Jadi kalau hilang di gunung itu bukan harus adalah hal yang mistis Iya. gitu ya, tetapi mungkin ya namanya juga di gunung kan bukan jalan yang kayak biasa di mall yang iya. ada petunjuk ke kiri kemana, ke kanan kemana gitu ya. Petunjuk ada, tapi sekedar misalkan sampai di sini ke kiri, oke ke kiri. Rupanya misalkan dia lagi gelap, terus dia nggak tahu gelap, terus dia cabang yang lain yang rupanya ada. salah, ya Iya ya, jalannya soalnya bisa macam-macam kemana Iya. gitu ya, nyasar bisa juga. Sinyal juga nggak ada ya di sana ya? sinyal tuh nggak ada. Jadi caranya kita ngatasinnya tuh kita pakai HT. Oh, Kita pakai HT. Tapi sekarang di beberapa gunung tuh udah bisa video call, Karos. Hah? Beneran? oh serius? Serius. Oh ada Jadi ya? ada beberapa gunung tuh di base camp sampai di posnya, Hah? dia tuh di posnya itu, di pos emergensinya, dia bisa video call. Oh, iya. Tersesat pernah nggak kamu? Kalau hampir tersesat pernah, tapi kalau tersesat nggak pernah. Nggak pernah. Membawa pendaki dengan riwayat sakit. Pernah, Oh, terus pernah banget. gimana tuh? Ada dia satu penyakit jantung, Heeh. lemah jantung, ada lagi yang satu lagi waktu ketika di site apa di lapangan, tiba-tiba kakinya dia tuh bermasalah. Jadi aku aku bantuin dia, nemenin dia itu jalan tuh sekitar 14 jam dari puncak harusnya. Heeh. Jadi kondisinya jam 10 kita berangkat, jam 12 yang besoknya kita udah summit, jam 12 yang besoknya kita turun, rupanya dia trouble kakinya. Akhirnya karena aku sweepernya dari paling belakang, aku nemenin dia 14 jam sampai bawah. Jadi kalau beban dia berat, taruh di belakang, taruh Gantian. belakang, sampai akhirnya aku kayak udah... Lebih capek itu ya? Tapi ada sebuah, kalau buat anak-anak yang suka pergi ke gunung, kalau dia menolong orang tuh ada sesuatu yang buat kita lebih tenang. Oh, oke. Yang berikut nih kita lihat nih bagaimana kamu jalan di jalanan yang rata tapi juga tidak kalah tantangannya ya. Ais. Dari Jakarta ke Bogor. Kita lihat videonya berikut ini. Pas puasa ya. Puasa. Kenapa? Gimana tuh awal mulanya ngapain? Awal mulanya tuh temanku, dia tuh ada keresahan atas umurnya dia. Oke. Terus dia jalan sendiri, terus dia bikin lah namanya Tapak Tilik. Oke. Nah Tapak Tilik itu diajakin, lu mau kemana? Gue mau jalan sekarang dari Bintaro sampai ke Bogor. Mau ikut Bogor. nggak? Oke gue ikut. Wah ini kayaknya challenge juga ya, belum pernah kan jalan kayak gitu. Rupanya pas jalan beda ya, antara jalan sama lari itu, apalagi di kota tuh, dan pas puasa emang bener. Bukan cuma sekedar jalan, tapi kita bertahan di kondisi yang nggak nyaman. Karena kan aku tadi kan bilang bahwa outdoor itu sekolah karakter ya. Anak sekarang tuh yang, karena aku juga sebagai pembimbing di salah satu sekolah buat pencinta alam, anak sekarang kalau ditekan dia kabur. Ditekan dia kabur. Jadi aku bisa bayangin bahwa gimana caranya anak laki setelah besar, dia kan pasti kena pressure kan. Dia harus survive dong. Gimana kalau dari kecil dia ditekan kabur. Nah, sekolah alam ini atau pencinta alam ini salah satu media buat mereka belajar karakter. Melatih mental. Banget. Mental dan konsisten ya. Banget. Belum nyampe Bogor. Jangan naik kendaraan umum dulu. Iya. Makanya pas lagi jalan gitu, temen nih mulai kan yang puasa bertiga. Yang satu buka. Godaan Dan, banget. iya, terus yang satu lagi buka. Wah, udah buka nih udah tinggal sendiri. Oke deh. Terus terakhir mereka makan siang dong. Makan siang aku tidur kan. Mereka habis makan kan tenaganya up lagi kan. Aku tuh ngeliat kalau misalkan di jam itu pace-nya itu tadinya 15. 15 tuh lebih santai gitu. Jadi 15 menit per kilo. Rupanya tiba-tiba 12. Itu aku ngejar Karos sampai bener, wah ini bener-bener nih orang-orang nih. Teman-teman ini emang gak benar ya teman-teman. Kita akan kembali lagi ngobrol hal yang lain ya. Pertanyaan dari netizen kita akan bacakan setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik.